Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pemenuhan mata kuliah ujian setengah semester statistika. Kelompok-kelompok kami itu terdiri dari Alexandro, Hermawan, saya sendiri ada Anwar, Eko Teguh, Ivan, sama Roisul Bilad. Ada 2 orang yang tidak mengikuti hari ini karena ada kendala, yaitu Oktaviani dengan Dwi Rahma. Adapun tugas yang akan kami uraikan yaitu mengenai wawancara tentang statistika dalam Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi. Baik, untuk pembahasan pertama adalah pendahuluan. Pertama juga ada latar belakang di mana DPRD Kabupaten Bekasi merupakan lembaga legislatif yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Salah satu komisi yang ada di DPRD adalah Komisi 2 yang fokus pada perekonomian. Bertugas untuk membahas dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam menjalankan tugasnya juga, Komisi 2 membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan dari kelompok kami adalah makalah ini untuk memahami tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya untuk Komisi 2, serta pentingnya peran data dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 dalam bab perekonomian. Yang pertama yaitu uraian tugas. Secara garis besar tugas DPRD Kabupaten Bekasi telah membuat peraturan daerah, mengesahkan APBD, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, DPRD Kabupaten Bekasi juga memiliki fungsi, yaitu untuk menerima aspirasi dan keluhan masyarakat serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 dalam perekonomian. Komisi 2 Perekonomian DPRD Kabupaten Bekasi memiliki tugas untuk membahas dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi. Beberapa fungsi dan Komisi 2 perekonomian antara lain adalah: yang pertama, melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD. Selanjutnya yaitu rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat APBD. Yang kedua yaitu melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang perekonomian seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Yang ketiga yaitu untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian di wilayah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya yaitu struktur DPRD Kabupaten Bekasi. Adapun manfaat dan penyusunan makalah ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi pembaca maupun penulis untuk mampu memahami bagaimana fungsi tujuan manajemen sumber daya manusia atau tenaga kerja. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, peran data dalam tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bekasi Komisi Perekonomian. Pentingnya data dalam tugas dan fungsi. Data menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembentukan berbeda-beda di bidang perekonomian, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian memerlukan data sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh akan menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan perekonomian Kabupaten Bekasi yang lebih efektif dan efisien. Sekian, terima kasih. Untuk profil DPRD Kabupaten Bekasi Komisi Perekonomian, DPRD Kabupaten Bekasi terdiri dari 50 anggota yang terpilih dari berbagai partai politik yang ada di Kabupaten Bekasi. DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai beberapa komisi, salah satunya adalah Komisi 2 Perekonomian. Komisi 2 Perekonomian DPRD Kabupaten Bekasi bertugas untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Salah satu fungsi Komisi 2 Perekonomian adalah merumuskan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan ekonomi dan menetapkan prioritas program pembangunan ekonomi. Berikutnya adalah proses wawancara.
Kesimpulan metode penulisan yang digunakan dalam wawancara. Wawancara dilakukan dengan Haji Yusuf Fatullah Fajri, AMD, selaku narasumber yang berkompeten dalam bidang perekonomian. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan mengacu pada panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Untuk proses wawancara dari awal, pertama, kelompok kami harus membuat surat pengantar, baik itu ke DPRD maupun ke Bankespol. Kemudian kami menyetorkan surat keterangan untuk Bankespol dan juga menunggu surat rekomendasi dari Bankespol dalam waktu 3 hari. Setelah diberikan dari Bankespol, baru kami dapat wawancara ke gedung DPRD. Setelah melakukan wawancara di gedung DPRD, kami harus membuat janji dengan anggota dewan, yaitu Bapak Haji Yusuf Fatullah Fajri, dan setelah itu baru kami dapat melakukan wawancara dengan beliau. Terima kasih. Terima banyak Pak. Yang mau ditanya, Pak, silakan. Oh iya. Tanya apa? Sebenarnya kalau penggunaan statistik di Komisi 2 itu perlu data nggak Pak, buat dari informasi kita? Ya, data kita kan pakai itu ya, apa? Bakasnya dalam apa? Biasanya kalau kita data itu ya dari media sosial, Dari media sosial. data-data yang apa Data apa gitu, dulu gitu ya? Dulu, terus ya, penduduk yang miskin berapa gitu ya? Iya, Maksudnya itu gimana? Habisnya gitu ya? Pengambilan keputusan gitu. Kalau untuk pengambilan datanya itu dari survei langsung atau menggunakan lembaga survei atau Ya, kita ngambil dari data BPS. data BPS? Iya, yang udah ya sudah jadi aja. Itu kan BPS juga kan ambil data kan dari hasil survei ya. Dari hasil survei langsung. Jadi kalau kita ngambil lagi nanti takutnya malah nggak sama, nggak sinkron. nggak sinkron. Sinkron gitu ya. Karena saya pernah ketemu juga tuh Kominfo ya. Itu kita ya. Kita ada data Kominfo sama data BPS tuh nggak sinkron juga, itu sama-sama punya Pemda gitu. Bisa nggak punya pendek jadi bisa nggak Iya. sinkron gitu. Jadi ada data lama, ada data baru. Itu pertama kan banyak ininya apa faktornya. Pertama cara pengambilan sampelnya seperti apa kan beda juga ya kan. Terus juga standarnya seperti apa juga beda juga. Nah, makanya Kominfo ingin kita tuh punya satu ini Pak ya, satu apa? Itu by data, by address gitu. Iya. Jadi kita mau ngambil data apa aja di Kominfo gitu. Jadi antara BPS terus Kementerian Sosial ya. Iya. Itu harusnya sama datanya. Nah, Sinkron. itu akan dibuat satu atap di websitenya Kominfo gitu. Sekarang mah belum, lagi proses. Berarti masih ada proses buat big data itu? Iya, betul, big data. Jadi kita nggak banyak data yang diambil dari mana-mana. Jadi Jadi biar sama gitu. Biar itu kan juga pengaruh untuk menentukan strategi pembangunan kan. Kalau datanya pas, jadinya sesuai fokus gitu kan. Jadi kalau misalkan datanya industri beda, bingung dirinya ambil keputusan seperti apa. karena kadang beda sampel bisa beda hasil juga. Soalnya kita kan data penting gitu. Kalau misalnya kan ambil data dari BPS, untuk analisa datanya itu dilakukan oleh Komisi 2 atau dari BPS sendiri biasanya dari data hasil analisis? Analisa kalau di BPS kan sudah matang ya. Oh sudah matang, sudah matang gitu ya. Udah jadi. Jadi kita tinggal ambil doang. Tinggal kita strateginya apa nih mau kita buat di Komisi 2 gitu kan. Ketika mengundang dari misalkan dari pertanian, kita kan punya tuh status mengenai pertanian ya kan, bahwa di Kabupaten Bekasi ini dari tahun ke tahun kan menyusut ya awalnya berapa hektar lagi berapa hektar, kan sekarang pakai buat perumahan apa gitu kan. Itu kan gimana Kementerian Pertanian bisa melihat itu gitu, apakah ada potensi untuk sekarang ada namanya urban farm ya. Urban farm Ya kan? Nah, jadi petani kota gitu kan, harusnya kan udah berpikir ke sana gitu kan, karena lahan sawah itu udah mulai menipis, Habis perumahan. udah banyak perumahannya juga. Sekarang kan akibatnya dari banjir belum mana ya kan. Sekarang harus berpikir kota pertanian itu harus berpikir lebih ini melihat itu bagaimana. Lebih simpel kayak apa ya? Yang pertanian yang di kayak Aquaponi kan, ada hidroponi kan.
Nah, dikembangkan. Meskipun memang harus lebih ketat ya. Karena airnya itu kan kita yang kontrol. Kalau di sawah kan tanahnya udah dikasih sama yang di atas gitu kan. Sudah polusi gitu kan. Hanya kita ini sendiri. Habis enggaknya itu Iya, air kita kondisikan sendiri. Ada air hujan aja tuh, air hujan nih. Itu merubah pH air tuh. pH air harus karena dia kan harusnya 7. Kalau tambah air itu bisa bisa 6 gitu kan. Berarti udah nambahin unsur apa biar dia tetap 7 Biar dia gitu. tetap 7 kan. Berarti kan kita manusia nih yang berpikir ya. Kalau di sawah mah nggak usah di ini Allah udah ngasih tuh, sendiri. udah punya caranya gitu kan. Otomatis tuh. Mau jam berapa kali juga nggak pengaruh. Nah kalau di situ mah nggak bisa. Makanya di sisi lain emang lebih mudah ya. Tapi di sisi lain juga itu harus ada waktu yang banyak untuk kontrol itu. Untuk pH setiap jam misalnya. Berarti seluruh kontrolnya gitu. Iya, karena itu kan buatan manusia sendiri. Kita yang sengaja membuatnya. Kalau pengambilan data, balik pengambilan data itu dari aspirasi masyarakat itu bisa diambil dari mana? Kalau kayak gitu ada surat tertulis ke kita yang menyurati terkait hal apa yang memang dibutuhkan di masyarakat. Sesaat reses juga bisa, ya kan? Proses itu bagaimana? Karena itu 3 bulan sekali kita kan ada jatah untuk reses itu kita bertemu dengan konstituen kita gitu. Terjun ke masyarakat intinya gitu. Jadi kita melaporkan hasil kinerja kita di dewan, ya kan? Terus mereka kemudian memberikan inputan permasalahan yang ada sekarang. Nanti dibuatlah itu menjadi usulan-usulan yang akan dinaikkan ke Bapeda gitu. Untuk pembangunan masyarakat kembali ke masyarakat Untuk balik ke masyarakat Iya. lagi. Jadi pemasukannya dinaikkan lagi. Balik ke masyarakat. Iya. Kalau boleh juga ada ini nggak, Mbak, data-data dari BPS mungkin yang bisa dipakai buat lampiran kan? Bisa aja di Google Udah aja. aja di Google aja bisa. Saya yang beli Google kok. Boleh. Coba deh. Biasanya kan tuh terkait langsung pertanian di satu daerah atau satu kecamatan. Itu biasanya petani dia kelompoknya apa aja, terus menghasilkan apa aja. Nah, terus turun enggaknya produksinya kelihatan itu karena Iya. itu kan nanti ada pendataan dari Banyak. survei itu. Ada sih terakhir tuh tahun 22 ada tuh di BPS dibuka itu. Tahun 2022. Jadi BPS ini udah komplit, sudah terupdate yang terbaru gitu. Juga terupdate dan terbaru juga. Kemudian cukup itu aja. Oh iya, Apa Oke. kurang cara saya. Makasih banyak Pak ya Makasih atas ya. waktunya. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah hasil wawancara. Peran data DPRD Kabupaten Bekasi Komisi Perekonomian dalam wawancara dengan narasumber Bapak Haji Yusuf Fatul Fajri. Ia menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian sangat memperhatikan pentingnya data dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Data digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan terkait dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Dan data digunakan oleh DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian berasal dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Perekonomian dan Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain sebagainya. Namun sumber data yang paling sering digunakan adalah BPS. Kendala dalam mengumpulkan, mengolah data dan menganalisis data. Meskipun pentingnya data diakui oleh DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian, namun terdapat beberapa kendala dalam mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data. Selain satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan mengumpulkan data primer. Karena DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian tidak memiliki kewenangan dalam mengumpulkan data primer, mereka harus mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga terkait seperti BPS. Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengolah dan menganalisis data. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian kadang harus mengandalkan jasa lembaga survei untuk membantu mengumpulkan data primer dan
memberikan layanan analisa dan interpretasi data. Ya, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Bekasi Komisi Perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam mengumpulkan data sekunder. Selain itu, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 2 Perekonomian juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mengolah dan menganalisis data. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.